Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Berjumpa kembali bersama saya dalam perbincangan bagaimana caranya kita bisa sukses ya dalam perjalanan kita di tahun 2025. Lebih sukses lagi dibanding tahun 2024. Nah, teman-teman sekalian. Nah, tentu kalau kita sadari bahwasanya tahun 2025 itu bukanlah masa yang lebih ringan daripada tahun sebelumnya, maka kita perlu memiliki kiat-kiat supaya tahun 2025 ini kita menjadi lebih sukses, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, untuk supaya kita bisa punya kiat-kiat, maka kita perlu memahami peta dulu, peta tahun 2025. Nah, ketika kita bisa melihat peta tahun 2025 ini bagaimana, maka kemudian kita bisa temukan berbagai macam persoalan ataupun tantangan yang harus kita hadapi. Dengan itu, kita akan bisa berpikir untuk mencari berbagai macam cara supaya bisa menghadapi tantangan, ya, supaya bisa menghadapi persoalan yang harus kita hadapi di tahun 2025. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak untuk berbincang tentang 10 kiat. Oleh karenanya, teman-teman sekalian, pendekatan yang perlu kita lakukan adalah mencoba mencari 10 hal yang sangat berpotensi kita hadapi di tahun 2025. Nah, dari situlah kemudian kita bisa mengambil langkah-langkah sebagai cara atau kiat untuk menghadapinya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, teman-teman sekalian, jadi tahun 2025 ini tidaklah kemudian menjadi lebih mudah dibanding 2024 yang lalu. Ya, di antara persoalan yang kita hadapi nanti itu adalah adanya perubahan teknologi yang sangat cepat. Di samping juga adanya globalisasi yang mengharuskan kita ini untuk selalu belajar, meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan agar bisa punya kemampuan lebih adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Nah, oleh karenanya maka, karena peta masa atau tahun 2025 itu akan menghadapkan kita pada perubahan teknologi yang cepat dan arus globalisasi yang deras, maka kiat yang harus kita miliki adalah bagaimana kita bisa punya fokus pada pengembangan diri kita, teman-teman. Kita harus punya perhatian atau prioritas atau istilahnya fokus terhadap pengembangan diri. Caranya gimana? Caranya kita harus menginvestasikan waktu yang kita miliki ini dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan yang harus kita miliki, ya. Melalui apa? Melalui berbagai macam pelatihan, melalui berbagai macam kursus, baik dia itu online maupun offline. Bahkan juga termasuk membaca literatur-literatur yang berdampak pada kemampuan kita meningkatkan keterampilan kita. Nah, yang kedua caranya juga adalah kita fokus pada keterampilan-keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman, relevan dengan tren tahun 2025, teman-teman. Misalnya dari sisi industri trennya gimana, dari sisi kebutuhan manusia trennya gimana, dari sisi gaya hidup manusia trennya gimana, sehingga keterampilan yang menjadi sesuatu yang harus kita hadirkan dalam diri kita atau yang kita kembangkan dalam diri kita itu relevan dengan tuntutan zaman atau tren tahun 2025. Jadi yang pertama adalah fokuslah kita pada pengembangan diri kita, teman-teman. Nah, yang kedua, kita akan berhadapan pada persoalan era otomatisasi dan teknologi artificial intelligence, ya. Jadi otomatisasi dan AI ini semakin berkembang pesat, teman-teman. Dan ini akan berpengaruh terhadap eksistensi kita sebagai manusia, baik sebagai pekerja maupun sebagai sumber daya yang hadir dalam peradaban. Nah, oleh karenanya maka jangan sampai kita menjadi korbannya, ya, menjadi korbannya otomatisasi, korbannya AI, ya. Maka kiat yang harus kita miliki adalah kita harus mampu berkolaborasi dengan teknologi yang berkembang yang terkait dengan otomatisasi maupun AI ini. Nah, caranya gimana? Caranya kita perlu belajar cara kolaborasi dengan teknologi untuk meningkatkan produktivitas kita, ya. Sehingga apa? Ya, sehingga kita tidak ketinggalan zaman dengan era otomatisasi atau era AI ini, ya. Jangan sampai kita kemudian ketinggalan sehingga kita akan menjadi terasing dalam era otomatisasi yang cukup luar biasa dan AI yang berkembang pesat ini. Nah, yang berikutnya yang kedua adalah cobalah kita berupaya untuk menggunakan produk-produk teknologi otomatisasi maupun AI ini, ya. Termasuk kita menggunakan alat-alat digital untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita. Di samping juga kita gunakan alat-alat digital karena memang eranya era digital nih, ya, untuk mempercepat proses-proses yang kita jalani. Nah, jadi karena era sekarang adalah era digital,
maka kita harus berkolaborasi dengan teknologi digital ini. Kalau tidak, kita akan tertinggal dari arus otomatisasi maupun arus perkembangan teknologi AI ini, teman-teman sekalian. Nah, itu kiat yang kedua, ya. Berkolaborasilah kita dengan teknologi, ya. Tentunya terutama teknologi otomatisasi dan AI ini. Ya, kalau tidak, kita akan ketinggalan zaman, nah. Kita akan ketinggalan eranya. Nah, sekarang ini era otomatisasi dan era AI, ya. Nah, yang ketiga, teman-teman, kita akan berhadapan pada persoalan apa ya? Adanya ketegangan sosial, ya. Adanya ketegangan sosial karena apa? Karena ada banyak tekanan-tekanan pekerjaan, karena semakin ketat kompetisi, dan juga ya ini nanti akan menimbulkan persoalan-persoalan kesehatan mental, ya, semakin meningkat. Nah, jadi nanti ada ketegangan sosial, tekanan pekerjaan, yang semuanya itu akan berdampak kepada persoalan kesehatan mental kita, ya. Nah, oleh karenanya maka kiatnya agar kita bisa menghadapi tahun 2025 yang berpotensi punya masalah ini, ketegangan sosial maupun tekanan pekerjaan dan juga gangguan kesehatan mental, maka kita harus punya kiat menjaga kesehatan mental dan fisik kita, teman-teman. Ya, jangan pernah lengah menjaga kesehatan mental dan fisik. Ya, nah caranya gimana? Caranya prioritaskan kesehatan mental dan fisik ini dengan cara misalnya kita mencoba olahraga rutin. Ya, kalau kemarin belum bisa olahraga rutin, kita coba olahraga rutin. Kalau kemarin sudah bisa olahraga tapi belum rutin, kita coba untuk ya bagaimana caranya bisa lebih rutin, kan gitu. Lalu yang kedua adalah ya dengan cara berikan porsi istirahat atau tidur yang cukup, ya. Karena nanti kalau ini tidak kita berikan, maka akan mengganggu kesehatan mental maupun fisik kita. Dan yang ketiga adalah kita praktekkan teknik-teknik relaksasi. Ya, untuk apa? Mengolah stres. Ya, kenapa? Karena ketegangan sosial itu akan berdampak kepada stres. Tekanan pekerjaan juga akan berdampak kepada stres. Maka, ya, untuk itu kita bisa mengurangi rasa stres itu dengan penerapan teknik-teknik relaksasi, teman-teman. Nah, kiat ketiga sekali lagi, jagalah kesehatan mental dan fisik kita, ya, karena kita akan berada pada era di mana tekanan-tekanan pekerjaan, tegangan-tegangan atau ketegangan sosial itu semakin kuat, bukan semakin berkurang di tahun 2025 ini dibanding tahun 2024. Nah, yang keempat, teman-teman, kita akan berhadapan pada persoalan adanya ketidakpastian persoalan ekonomi atau problem ekonomi global, ya. Nah, ya kita juga akan berhadapan dengan inflasi yang dapat mempengaruhi keuangan pribadi kita, ya. Yang tadinya kita punya daya beli, tiba-tiba ya daya beli kita menurun, ya. Nah, ini penting. Ya, kita harus sadar betul bahwa di tahun 2025 ini kita berhadapan pada situasi ekonomi yang tidak menentu. Kondisi ekonomi global tidak menentu, ya. Inflasi bisa saja tidak terkendali. Nah, karenanya maka kiat yang harus kita hadirkan dalam menjalani hidup di tahun 2025 ini adalah bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita dengan bijak, ya. Kelolalah keuangan kita dengan bijak, karena ya kemungkinan terjadinya inflasi yang di luar kendali, ya, kemudian situasi ekonomi global yang tidak pasti ini akan membuat kita sangat lemah daya beli kita, ya. Nah, maka sekali lagi kiatnya adalah kita harus mengelola keuangan kita dengan baik, teman-teman. Caranya gimana? Buat anggaran yang realistis, teman-teman, ya. Kalau bisa tabung dana untuk keperluan-keperluan darurat yang tidak terduga, ya. Nah, yang kedua adalah kita perlu mempertimbangkan berinvestasi dalam aset yang bisa menguntungkan untuk menjaga kestabilan finansial kita. Itu kalau kita punya dalam tanda petik uang sisa, uang yang tidak dipakai untuk konsumsi, ya. Jangan sampai kita sebenarnya nggak punya kemampuan investasi itu nanti akan merusak ya ritme kehidupan ekonomi kita. Kenapa? Artinya ada uang yang harus kita gunakan untuk konsumsi, itu kita investasikan. Nah, maka itu nanti akan beresiko juga, teman-teman. Nah, yang kelima, kita juga akan berhadapan dengan persoalan persaingan di dunia profesional yang semakin ketat, teman-teman. Ya, jadi sekarang ini persaingan di profesi apapun, di sektor apapun semakin ketat, teman-teman. Ya, maka menyadari itu, ya, tahun 2025 bukan semakin tidak ketat dibanding 2024, tapi justru sangat berpeluang semakin ketat persaingan itu. Maka kita harus punya kiat untuk membangun jejaring yang kuat dan kokoh. Ya, kita harus memperluas jaringan kita, ya, lalu kemudian meningkatkan kualitas jejaring kita. Caranya gimana? Bangun hubungan yang kuat, ya. Bangun hubungan yang kuat dengan orang-orang dari latar belakang yang beragam atau berbeda-beda. Ya, kenapa? Karena kalau kita mampu membangun jaringan yang
semakin kuat dari latar belakang orang yang berbeda-beda, nanti itu akan memungkinkan kita memiliki peluang-peluang terbukanya peluang baru, ya, dalam karir kita, dalam bisnis kita, ya, dalam pekerjaan kita, ya. Nah, ini penting, ya. Dari perluas jaringan, lalu yang kedua tingkatkan kualitas jejaring yang kita miliki, ya. Karena persaingan di dunia profesional, ya, di tahun 2025 itu akan semakin ketat, semakin meningkat. Nah, teman-teman, yang keenam, ya. Yang keenam, kita akan berhadapan pada persoalan pasar yang penuh dengan inovasi dan persaingan yang semakin ketat. Pasarnya ini, ya. Ini pasarnya penuh dengan inovasi, ya, persaingannya semakin ketat. Ya, kita ingat tuh mobil listrik, ya, inovasinya luar biasa. Dari waktu ke waktu cepat sekali, ya, terjadi inovasi-inovasi. Karenanya kemudian, ya, karena pelaku-pelakunya banyak dan semuanya berinovasi, persaingan semakin ketat, teman-teman. Nah, ketika seperti itu kondisinya, maka kita harus punya kiat supaya bisa eksis di tahun 2025. Kita harus mampu menghadirkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Ya, jadi jangan sampai kita, ya, tidak memiliki kemampuan berpikir yang kreatif dan inovatif. Kalau berpikir saja tidak mampu, bagaimana kita bisa mengambil action yang kreatif dan inovatif? Nah, caranya gimana? Caranya, teman-teman, kita bisa ciptakan ide-ide, gagasan-gagasan baru yang berani, ya, yang bisa mengambil resiko tetapi terukur. Ya. Berani mengambil resiko tapi terukur. Jangan sampai tidak terukur. Kalau tidak terukur, itu biasanya nanti tidak terkendali, ya, resiko dan dampaknya, ya. Ciptakan ide-ide, gagasan-gagasan yang berani mengambil resiko tapi juga tetap terukur. Lalu lakukan inovasi, ya, pengembangan dalam pekerjaan atau usaha-usaha kita, ya, agar apa? Agar, ya, pekerjaan kita, usaha kita ini tetap relevan di zamannya, tetap relevan di perkembangan tahun 2025 itu. Nah, kemudian yang ketujuh, kita akan berhadapan dengan tantangan berupa perubahan iklim, ketidakstabilan sosial, ya. Iklim sosial itu akan terjadi ketidakstabilan sosial dan kebijakan baru yang mempengaruhi kehidupan kita, ya. Jadi ini misalnya di negara kita saja, ya, perubahan rezim pemerintah, ya, perubahan pemerintahan, perubahan pemegang kekuasaan atau kebijakan, itu akan mempengaruhi terjadinya perubahan iklim atau ketidakstabilan sosial. Pasti perubahan itu akan membutuhkan masa transisi. Maka ada waktu yang dibutuhkan dalam kondisi yang belum stabil karena masa transisi. Nah, karenanya maka, ya, dalam kondisi yang iklim itu banyak perubahan, ya, tatanan sosial juga banyak perubahan, kebijakan-kebijakan banyak yang baru, maka kita harus punya kiat apa? Beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan sosial kita. Kita harus mampu memiliki kecepatan beradaptasi. Ya, caranya gimana? Ya, terus ikuti perkembangan situasi global, ya, lalu kita menghadirkan sikap fleksibel. Ya, situasi perubahannya kita ikuti, lalu kita hadirkan fleksibilitas dari kita. Ya, kita bisa fleksibel, jangan terlalu kaku. Nah, lalu kemudian apa? Siapkan diri untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang ada. Ya, kalau kita nggak mampu melakukan perubahan cepat, kita akan tertinggal, ya, dari perjalanan era di tahun 2025 ini. Nah, yang ke-8, teman-teman, kita akan berhadapan dengan situasi ada banyak pilihan yang bisa membuat kita merasa bingung dan tertekan. Ya, ada banyak pilihan. Ya, kenapa? Karena pelaku. Kalau misalnya produk saja, pilihan produk atau yang kita barang-barang yang kita gunakan, karena pelaku, ya, yang memproduksi produk itu begitu banyak dan mereka saling bersaing secara ketat dan mengembangkan inovasi, maka pilihan-pilihan yang di hadapan kita ini, ya, cukup banyak dan itu bisa membingungkan. Ya, bahkan memberikan tekanan kepada kita. Karena apa? Karena kebingungan milih. Nah, karenanya maka kita harus menghadirkan kiat. Kiat yang ke-8 itu adalah utamakanlah kualitas daripada kuantitas. Ya, kita harus berpegang pada kualitas lebih diutamakan daripada kuantitas. Supaya kita tidak kebingungan, supaya kita tidak mengalami tekanan-tekanan. Caranya gimana? Fokuslah pada kualitas dalam segala hal, ya. Ya, yang kita lakukan ini, ya, kita harus fokus pada kualitas dalam segala hal yang kita lakukan. Yang kedua, pilihlah proyek-proyek, pekerjaan-pekerjaan atau relasi-relasi yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan, yang sifatnya lebih strategis. Ya, jangan kita tergoda oleh hal yang sifatnya jangka pendek saja. Ya, nah ini penting, teman-teman sekalian. Jadi, ya, utamakanlah kualitas daripada kuantitas, ya, perhatikanlah hal-hal yang sifatnya strategis daripada yang sifatnya teknik insidental, ya. Nah, yang ke-9, teman-teman, kita akan berhadapan pada situasi
Waktu yang kita miliki ini semakin terbatas. Ya. Kenapa? Karena tuntutan-tuntutan itu semakin banyak. Ya. Tuntutan hasil kerja kita semakin meningkat, tuntutan pekerjaan yang harus kita lakukan semakin meningkat. Maka waktu memang sama 24 jam setiap hari. Tapi ketika kita berada pada era tuntutan-tuntutan itu semakin banyak, maka waktu itu akan semakin berkurang atau semakin sedikit. Maka perlu kiat nih untuk menghadapinya. Bagaimana kiatnya? Tingkatkanlah kemampuan kita mengelola waktu. Kalau kita gagal mengelola waktu, maka akan semakin banyak pekerjaan yang tertunda bahkan tidak bisa kita selesaikan. Dan itu artinya kita akan menunda keberhasilan atau kesuksesan kita. Nah, caranya gimana teman-teman? Ya buat skala prioritas. Jangan lupa, buat skala prioritas. Kalau kita nggak buat skala prioritas, maka kita akan berpotensi membakar waktu yang kita miliki, padahal waktu yang kita miliki semakin sedikit dengan adanya tuntutan-tuntutan pekerjaan atau tugas yang harus kita selesaikan. Nah, lalu gunakan metode manajemen waktu yang efektif ya. Jadi ada banyak teknik nih, misalnya Pomodoro ya, itu teknik di mana kita membagi-bagi, memotong-motong ya sebuah pekerjaan atau tugas yang panjang dengan tugas yang pendek-pendek dengan jeda istirahat supaya kita bisa maksimal dalam kerja atau hasil kerja kita. Ya, atau gunakanlah time blocking ya, untuk mengawal waktu kita supaya tidak ada waktu yang terbuang ya. Nah, semuanya itu kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas kita, teman-teman. Yang terakhir, yang ke-10. Kita akan berhadapan pada tantangan berupa tekanan untuk selalu berhasil ya. Dan karenanya itu akan menimbulkan ketakutan-ketakutan akan kegagalan. Ya, ini bisa menghambat langkah kita untuk maju ya. Karena ketika kita sangat tertekan untuk selalu berhasil ya, dituntut untuk selalu berhasil, maka akan menimbulkan ketakutan-ketakutan kegagalan ya, itu akan berdampak kepada kita akan serba ragu-ragu atau bahkan menghambat laju langkah kita. Nah, supaya tidak terjadi begitu, maka kiat yang harus kita hadirkan adalah kita harus membangun mindset ya. Kita harus membangun mindset sedemikian sehingga kita bisa menerima kegagalan-kegagalan yang kita alami itu sebagai sebuah pelajaran, bukan sesuatu yang menghentikan proses kita mencapai kesuksesan. Nah, caranya gimana? Ya kita lihat kegagalan itu sebagai bagian dari proses belajar, teman-teman. Lalu setiap kegagalan yang kita alami, ya, itu kita pandang sebagai sesuatu yang akan membawa pelajaran yang berharga, yang bisa kita gunakan untuk apa? Meraih kesuksesan di masa depan. Maka setiap kita mengalami kegagalan, kita lihat apa sebab kegagalan itu, supaya bisa kita antisipasi di masa-masa berikutnya. Dan yang kedua adalah, sebenarnya ada beberapa hal yang manfaat atau baik, tetapi kita tidak begitu mempedulikan sehingga terabaikan. Itu juga harus kita cari supaya tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Nah, teman-teman sekalian, itulah 10 kiat agar kita bisa lebih sukses di tahun 2025. Semoga sukses selalu. Mohon maaf, dan bila ini bermanfaat, silakan bisa dibagi kepada teman-teman, saudara-saudara kita. Ya, jangan lupa kalau ada ide-ide atau saran bisa disampaikan di kolom komentar untuk bisa menjadi pelajaran kita bersama. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.